Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, nikmat yang begitu besar, yaitu salah satunya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan studi kita dalam proses pembelajaran daring. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan studi kita, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10, yang mana pada kesempatan ini kita memasuki sebuah materi baru, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Salah satu kegiatan yang cukup menyenangkan yaitu adalah mengobservasi, yang mana kita bisa mengamati misalkan pada benda ataupun pada jenis tumbuhan dan masih banyak yang lain yang bisa kita amati pada pembelajaran ini, yang mana pembelajaran ini merupakan salah satu pembelajaran yang utamanya harus kita lakukan di luar ruangan. Baik, itu sekilas tentang laporan hasil observasi. Sekarang kita masuki pada slide berikut. Ya, di sini pengertian dari teks laporan hasil observasi secara umum adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan ataupun observasi. Teks laporan report ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pada pembelajaran ini kita mengklasifikasikan suatu objek ya berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum general seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual, bersifat nyata dia, atau berdasarkan fakta yang ada. Nah, sekarang kita perhatikan teks LHO. LHO di sini singkatan dari laporan hasil observasi. Nah, di sini kita perhatikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun dalam belajar bahasa Indonesia, kita itu selalu berpatokan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI. Definisi teks laporan hasil observasi. Menurut KBBI, nah di sini kita perhatikan kata per kata yang akan diterjemahkan, yaitu teks artinya naskah berupa kata-kata asli dari pengarang. Itu dari pengertian dari teks. Kemudian laporan. Menurut KBBI, laporan artinya segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang diadukan, segala sesuatu yang dilaporkan. Nah, observasi di sini menurut KBBI pengertiannya ialah peninjauan secara cermat atau pengamatan. Nah, inilah dia pengertian dari ketiga kata tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah naskah atau catatan mengenai sesuatu yang disampaikan
dengan melakukan peninjauan atau pengamatan terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan di sini, singkatnya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil penelitian. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, inilah dia pengertian secara singkatnya mengenai teks laporan hasil observasi tersebut. Artinya, teks tersebut berisi informasi tentang suatu objek yang penjelasannya sesuai dengan fakta, karena dilakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, di sini dalam teks ini ataupun belajar tentang LHO, yang pertama kita lakukan, kita harus mengobservasi suatu objek ya. Nah, baik itu objek tumbuhan boleh ataupun objek yang lainnya, sehingga kita menemukan banyak fakta dari sana. Teks laporan hasil observasi juga bisa dikatakan teks yang di dalamnya berisi pengklasifikasian, pengelompokan, penjabaran, rincian dari sesuatu yang dibahas tersebut. Nah, inilah dia secara singkat pengertian dari teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, laporan hasil observasi itu mempunyai ciri-ciri. Bisa kita perhatikan apakah ciri-ciri teks tersebut. Yang pertama, teks laporan sering dimulai dengan kalimat definisi tentang penggolongan atau pengklasifikasian. Nah, inilah dia ciri-ciri yang pertama dari teks tersebut. Kemudian, harus mengandung fakta. Ini jelas harus mengandung fakta karena pada dasarnya kita melakukan pengamatan. Dari hasil pengamatan tersebut, jelas kita menemukan banyak fakta. Makanya teks ini harus mengandung sebuah fakta. Yang ketiga, bersifat objektif. Maksudnya di sini objektif ialah yang dibicarakan ialah objek tunggal. Nah, ini dia. Kemudian harus ditulis secara sempurna dan lengkap. Jangan sampai ada yang kurang sama sekali. Kemudian tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Nah, seluruh teks biasanya memang kita harus menyajikan teks itu secara menarik. Gunanya di sini agar pembaca merasa tertarik ya, membaca teks apa yang telah kita tulis tersebut. Baik, di sini kita perhatikan ada tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi. Apa sih tujuan seseorang itu melakukan sebuah observasi? Nah, di sini kita perhatikan apa saja yang menjadi tujuan teks tersebut. Yang pertama, kita dalam menulis teks LHO itu tujuannya mengatasi suatu masalah. Kemudian yang kedua, yaitu mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Nah, ini caranya. Salah satu cara kita untuk mencari sebuah keputusan yang lebih efektif itu dengan cara menulis teks laporan hasil sebuah observasi ya. Kemudian pada poin ketiga, tujuannya kita menulis teks itu ialah mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Oke, pada poin keempat, tujuan kita menulis teks LHO yaitu mengadakan pengawasan dan perbaikan. Kemudian pada poin kelima, tujuan kita menulis teks LHO yaitu menemukan teknik-teknik yang baru. Baik, inilah mungkin sekedar tujuan jadi dari pembuatan teks
laporan hasil observasi, yang mana di sini kita ada perhatikan ada 5 poin tujuannya teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, setelah kita tahu tujuan, sekarang kita perhatikan apa sih gunanya, yaitu apa sih fungsinya kita dalam menulis teks laporan hasil observasi. Apa tujuannya kita melakukan observasi tersebut? Yang pertama, di sini kita tujuannya memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamanan. Nah, ini dia memberitahukan ataupun menjelaskan apa tugas yang telah kita tuliskan berdasarkan hasil dari observasi kita. Kemudian, pada poin yang kedua, fungsinya di sini memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, ini dia. Salah satunya tujuan kita yaitu melakukan pemecahan masalah tentang suatu pengamatan kita ataupun observasi yang tengah kita lakukan pada suatu objek tertentu. Yang ketiga, di sini fungsinya merupakan sumber informasi. Nah, ini jelas setelah kita melakukan suatu penelitian ataupun observasi, otomatis di sini merupakan menjadi suatu informasi baru mungkin bagi para orang ataupun orang-orang lain yang belum tahu masalah tentang ataupun objek suatu observasi kita yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, fungsi dari teks laporan observasi yaitu merupakan bahan untuk pendokumentasian. Sekarang kita perhatikan ada yang dinamakan sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Apa saja sih sifat-sifat dari teks tersebut? Baik, kita perhatikan. Yang pertama itu sifat teks LHO ialah bersifat objektif. Objektif, teks laporan hasil observasi sesuai dengan kenyataan, bersifat nyata. Jelas di sini teks ini bersifat nyata karena teks ini kita tulis karena kita telah melakukan suatu penelitian sehingga kita menuliskan hasil dari teks itu bersifat nyata. Nah, dengan kata lain disebut bersifat objektif. Yang kedua, yaitu sifat-sifat teks laporan hasil observasi tersebut ialah bersifat informatif. Teks laporan hasil observasi dapat dijadikan sebagai sumber pengalaman orang lain jika melakukan hal yang serupa. Nah, ini dia. Mungkin barangkali ada orang lain yang melakukan observasi tentang teks tersebut juga, sama topiknya. Nah, itu dia. Sehingga nanti, karena sama topiknya, mungkin ada hal yang belum dia tahu, sehingga pengamatan kita tersebut bisa menjadi sumber pengalaman untuk peneliti yang lain. Kemudian kita perhatikan lagi. Yang ketiga, teks LHO itu sifat-sifatnya adanya hal yang disampaikan melalui tulisan, menginformasikan sesuatu. Nah, inilah dia mungkin sifat-sifat dari teks LHO, yang mana yang pertama ada bersifat objektif, yang kedua bersifat informatif, dan yang ketiga bersifat komunikatif. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan ataupun teks tentang laporan hasil observasi. Bila mana nantinya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar di channel YouTube kita, OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Akan tetapi dalam berkomentar, kita selalu mengharapkan berikan komentar yang positif dan jangan menggunakan kata-kata yang tidak enak dibaca. Nah, itu dia. Cukup sekian mungkin pembahasan kita tentang laporan hasil observasi, yang mana pada saat ini kita hanya membahas sedikit, sehingga mungkin nantinya kita akan bahas lebih lanjut lagi pada pekan-pekan berikutnya. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam mencapai suatu kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.